Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan melancarkan strategi pamungkas untuk mempertahankan Rafael Leao di San Siro. Sang pemain bisa hengkang Januari jika gagal negosiasi. Strategi tersebut adalah AC Milan melemparkan tawaran gaji sebesar 6 juta euro atau setara rep 97 miliar per musim kepada Rafael Leao. Tawaran di atas dilaporkan merupakan upaya final dari AC Milan untuk mempertahankan ex-pemain Lille itu. Di sisi lain, AC Milan sebelumnya menghadapi dua kendala dalam memperpanjang kontrak Leao. Pertama, Leao bersedia untuk tinggal di AC Milan asalkan klub memberinya gaji sebesar 7 juta euro, atau setara dengan rep 102 miliar, per musim atau lebih. Kedua, Leao mengharapkan Rossoneri mau bergabung dengan Lille untuk membayar ganti rugi ke Sporting CP atas persoalan sengketa kontrak. Kontrak Rafael Leao, yang akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2024, membuat AC Milan berusaha mati-matian untuk memperpanjangnya. Wajar karena winger asal Portugal itu tampil apik pada awal musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Menurut laporan Sempra Milan, Leao adalah pemain penting di lini depan Rossoneri. 6 gol dan 5 assist dalam 14 pertandingan di Liga Italia serta 1 gol dan 4 assist dalam 6 pertandingan Liga Champions musim ini adalah bukti betapa pentingnya Leao untuk AC Milan. Oleh karena itu, AC Milan berupaya memperpanjang masa bakti Leao agar tak dicaplok klub lain. AC Milan kemungkinan akan membawa striker andalan mereka, Zlatan Ibrahimovic untuk menjalani latihan di Dubai, Uni Emirat Arab UEA pada Desember tahun 2022 mendatang. Sebab Ibrahimovic dilaporkan sudah mulai pulih dari cedera dan memungkinkan untuk ikut latihan tim selama jeda Piala Dunia 2022. Seperti diketahui, Ibrakadabra mengalami cedera lutut yang mengganggunya pada musim lalu. Dia pun memutuskan untuk naik meja operasi pada Mei silam. Hal itu membuat pemain berusia 41 tahun tersebut terpaksa absen dalam waktu yang lama. Dia pun sama sekali belum tampil pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023 ini untuk Rossoneri. Akan tetapi, menurut laporan Corriere dello Sport yang dilansir dari Football Italia pada Kamis, 17/11/2022, pemulihan Ibrahimovic berjalan dengan baik. Penyerang asal Swedia itu pun dilaporkan berniat untuk bergabung dengan skuad Milan yang akan melakukan pemusatan latihan di Dubai pada 11 hingga tanggal 20 Desember mendatang. Tentu saja, kesempatan itu akan penting bagi mantan pemain Barcelona tersebut untuk membangun kebugarannya. Sebab dia diharapkan bisa kembali tampil untuk tim besutan Stefano Pioli itu pada Januari mendatang. Jika hal itu terjadi, maka bisa dibilang Ibrahimovic kembali di saat yang tepat. Pasalnya, sebulan kemudian timnya bakal membutuhkan dirinya untuk melawan Tottenham Hotspur di babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Pengalamannya bermain di tim-tim besar dalam kompetisi sepak bola terelite di benua Eropa tersebut pastinya menjadi nilai tambah bagi Olivier Giroud dan kolega. Kedalaman skuad mereka pun akan semakin bagus dengan kembalinya Ibrakadabra. Namun, sebelum itu mantan penggawa Inter Milan dan Juventus tersebut harus terlebih dulu bugar sepenuhnya agar bisa bermain dengan maksimal tahun depan. Usahanya pun bisa dimulai dengan mengikuti pemusatan latihan di Dubai bersama Rossoneri bulan depan. Kontraknya di Munich habis akhir musim depan, Pavard mengirim sinyal kuat bisa bergabung dengan Rossoneri, berkat rayuan maut Olivier Giroud. Bek Bayern Munich Benjamin Pavard berkata bakal mempertimbangkan tawaran dari Italia, dengan AC Milan menjadi salah satu calon destinasi terkuat. Pavard merupakan pemain penting FC Bayern yang dipercaya sebagai bek kanan semenjak didatangkan dari Stuttgart 2019 lalu. Namun penggawa timnas Prancis itu diisukan frustrasi karena keinginannya untuk diplot sebagai bek tengah tak dikabulkan oleh sang kampiun Bundesliga Jerman. Mengingat kontraknya akan habis pada 2024, pria 26 tahun itu bisa mencari tantangan baru. Ia mengaku rekan satu timnya di Prancis, Olivier Giroud, sering menggodanya untuk menyusulnya, bergabung dengan juara bertahan Serie A AC Milan.
Juara bertahan Serie A Liga Italia, AC Milan, kabarnya bakal berusaha keras untuk memastikan bahwa Hakim Ziyech menjadi bagian dari Rossoneri pada bursa transfer Januari tahun 2023. Perekrutan Hakim Ziyech akan menjadi langkah lanjutan pembenahan AC Milan yang sudah berjalan dalam beberapa musim terakhir. Scudetto pada musim lalu menjadi bukti bagi AC Milan. Namun, Rossoneri masih belum puas dengan amunisi yang mereka miliki saat ini. Masih ada beberapa area yang dirasa perlu diperkuat oleh AC Milan, satu di antaranya adalah sisi sayap kanan penyerangan. AC Milan sempat dikaitkan dengan sejumlah pemain. Ada Noah Lang dari klub Brugge. Kemudian juga ada Marco Asensio dari Real Madrid. Rossoneri pun juga dikaitkan dengan Hakim Ziyech. AC Milan sempat optimistis bisa memboyong pemain asal Maroko tersebut dari Chelsea. Namun, kemudian secara perlahan peluang Rossoneri untuk memboyong pemain berkaki kidal itu disebut makin menipis. Kabar ketertarikan AC Milan kepada Hakim Ziyech sudah beberapa waktu tidak terdengar. Namun, kini rumor tersebut berkembang lagi. AC Milan dikabarkan masih ingin memboyong Ziyech dari Chelsea. Bahkan Rossoneri disebut bertekad merampungkan transfer pemain asal Maroko itu pada Januari tahun 2023. Kabar itu diklaim oleh Gazzetta dello Sport. Laporan tersebut juga mengklaim AC Milan percaya diri bisa memboyong Ziyech dengan harga kurang dari 20 juta euro. Namun, masih ada halangan yang harus dihadapi AC Milan jika mereka sudah bisa meyakinkan Chelsea untuk melepas sang pemain. Rossoneri harus bisa meyakinkan sang gelandang agar bersedia menurunkan permintaan gajinya. Ziyech kabarnya sekarang dibayar 6 juta euro per tahun. AC Milan tidak dalam kondisi keuangan yang terlalu baik, jadi mereka tidak akan mampu memenuhi permintaan gaji tersebut di San Siro. AC Milan berhasil membukukan kemenangan dengan skor 2-1 atas Fiorentina dalam pertandingan lanjutan Serie A di San Siro, Senin dini hari WIB tanggal 14 November tahun 2022. Gol kemenangan tuan rumah tercipta di menit akhir. Milan unggul cepat dalam pertandingan ini. Belum genap 2 menit berjalan, Rafael Leao sudah berhasil membawa timnya unggul atas Fiorentina. Tim tamu tak mau menyerah begitu saja. Mereka berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit 28 melalui Antonin Barak. Di sisa waktu yang ada, kedua tim silih berganti menyerang. Namun, Milan yang berhasil memastikan 3 angka dalam laga ini setelah pemain Fiorentina Nikola Milenkovic melakukan bunuh diri karena salah antisipasi umpan silang Milan. Terkait dengan gol ini, terjadi kontroversi di Italia. Mantan wasit Serie A, Gianpaolo Calvarese menganggap seharusnya gol Milan itu dianulir. Dia melihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyerang Milan, Ante Rebic. Dia menghalangi pergerakan kiper Fiorentina, Pietro Terracciano yang coba memotong umpan silang. Menurut Calvarese seharusnya video asisten referee, VAR, memberi kode kepada wasit untuk melakukan peninjauan. Jika itu dilakukan, pasti gol Milan akan dianulir. Apakah Terracciano bisa mendapatkan umpan silang jika Rebic tidak ada di sana? Anda harus mengatakan ya, oleh karena itu VAR seharusnya memanggil wasit untuk melakukan tinjauan dan menganulir gol tersebut, kata Calvarese, dikutip dari Football Italia. Ada juga pembelaan untuk Milan. Itu datang dari Luca Marelli yang menganggap keputusan wasit mengesahkan gol skuad asuhan Stefano Pioli sudah tepat. Mengesahkan gol itu adil. Anda bisa melihat kiper bergegas keluar dan bergerak ke arah Rebic, dibanding sebaliknya, tuturnya. Kemenangan ini membuat Milan kini masih bertahan di urutan kedua klasemen Serie A dengan 33 angka dari 15 laga. Mereka tertinggal 8 poin dari Napoli yang ada di posisi puncak. AC Milan resmi memperpanjang kontrak salah satu pemainnya. Pemain tersebut adalah Pierre Kalulu yang mendapatkan kontrak jangka panjang. Kalulu sebenarnya baru saja masuk pada 2020 lalu dari Lyon. Dalam periode 2 tahun, pemain berposisi sebagai bek tengah itu dengan cepat jadi pemain inti. Kebetulan usianya masih muda. Kalulu lahir tahun 2000 atau usianya sekarang masih 22 tahun. Milan yang memang sedang generasi skuad memutuskan memperpanjang kontrak sang pemain. Dalam kontrak terbarunya, Kalulu akan bertahan di Milan selama 5 tahun ke depan. Kontraknya akan habis pada tahun 2027 mendatang. Kalulu merupakan pemain kunci di Milan. Pemain berpaspor Prancis tersebut sudah mencatatkan 75 penampilan bersama Milan di seluruh ajang. Pierre Kalulu datang ke Rossoneri pada musim panas 2020.
Sejak saat itu, ia mencatatkan 75 penampilan untuk tim, tulis pernyataan resmi Milan. Dia mengukuhkan diri sebagai salah satu pemain belakang kunci untuk tim, lanjut pernyataan tersebut. Penampilan Kalulu yang impresif itu sempat menarik perhatian sejumlah klub. Newcastle jadi salah satunya. Tim yang sedang membangun kembali kekuatannya seperti di masa lampau itu sedang mencari pemain muda yang potensial untuk menggalang pertahanan. Bidikan pun akhirnya diarahkan pada Kalulu. Sayangnya, belum sampai negosiasi berjalan, Kalulu sudah mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Milan. Charles de Ketelaere pindah ke AC Milan dengan segudang ekspektasi dari publik. Sayangnya, pemain asal Belgia tersebut masih belum bisa memenuhi ekspektasi yang dibebankan ke pundaknya. Aktivitas Milan pada bursa transfer musim panas selalu terbilang cukup minim. Mereka tidak menggelontorkan banyak uang, dengan total pengeluaran sebesar 48,2 juta euro termasuk biaya permanen Junior Mesias dan Alessandro Florenzi. Salah satu nama yang cukup menarik perhatian adalah De Ketelaere. Perjuangan Milan untuk mendapatkan mantan pemain klub Brugge itu cukup berat, terlebih dengan adanya persaingan dari Leeds United. Untungnya, Milan mampu keluar sebagai pemenang dalam perburuan. Ini terbantu pula oleh hasrat De Ketelaere yang memang ingin bergabung dengan Rossoneri. Kedatangannya pun disertai dengan sejumlah harapan. Sayang De Ketelaere belum menunjukkan performa yang bisa memuaskan semua orang. Ia kembali gagal memberikan impak besar ketika Milan bertemu Cremonese, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022, dini hari. Laga itu sendiri berakhir imbang 0-0. De Ketelaere tidak memberikan sumbangsi besar ketika masuk sebagai pengganti di babak kedua. Publik pun mulai meragukan kualitasnya. Saat pemainnya sedang disorot, Stefano Pioli selaku pelatih pun pasang badan. Saya paham media fokus pada berapa banyak uang yang dibayarkan untuk dia, tapi semuanya pada malam ini harusnya bisa lebih baik, termasuk saya. Kami bisa bermain lebih baik, dengan kecepatan, kualitas, dan kesempatan, kata Pioli. Hasil imbang ini membuat Milan kian jauh dari Napoli selaku pemuncak klasemen Serie A saat ini. Pioli pun mengaku kalau dirinya tidak menginginkan situasi ini terjadi, meski sejatinya Milan masih punya kesempatan untuk mengejar. Jaraknya jauh, pastinya kami tidak menyukai situasi ini, tapi kami punya kesempatan untuk menang pada hari Minggu dan musim masih panjang buat kami. Aslinya, kami tidak ingin terlalu jauh pada fase ini.